Baik, selamat pagi wargi Bandung, kembali lagi tentunya di acara Badami di live Instagramnya bandung.co.id. Kembali lagi bersama saya Haris Bram di edisi tanggal 28 Mei 2021 yang akan menemani Anda. Dan tentunya di sini atau di pagi kali ini kita mendatangkan narasumber. Wah, ini narasumbernya kalau menurut Haris bakal menarik. Bakalan pembahasannya gokil lah kayaknya ya untuk wargi Bandung di acara Badami ini. Makanya stay kita badamikan. Dan langsung di depan Haris, ini takutnya teh dihimbau bawaannya teh ya. Asal nggak melanggar aja. Asal nggak melanggar. Ini ada Kang Robi sama Teh Widya. Ya. Kang Robi, nama lengkapnya siapa Kang? Saya Robi Surya. Tapi disingkat aja Robi Habibie. Robi Habibie. Iya. Robi Habibie. Iya. Kang Robi aja lah, Kang Robi aja lah ya. Kang Robi. Kalau Teh Widya Nama aslinya, nama lengkapnya Widya Sofiani, tapi lebih dikenal di netizen ATCS mah Mimin Panas Dunia. Karena yang pernah menghimbau Teh ya. Ini baru Panas Dunia. Wah, ini semakin penasaran mungkin wargi Bandung dan juga atau yang lagi stay di live Instagram bandung.co.id, Kang Robi dan Teh Widi. Untuk pagi hari ini kan kita akan berbadami nih, urang badamikeun mengenai inovasi CCTV berbicara dalam memantau pergerakan lalu lintas di Kota Bandung. Tapi Haris pengen nanya juga nih, sebelum kita ngobrol lebih dalam, ini kan dari ATCS ya? ATCS itu apa sih sebenarnya? ATCS itu jadi Area Traffic Control System ya. Yaitu untuk mengatur siklus waktu traffic light di Kota Bandung dan menyimpan database beberapa persimpangan. Jadi kalau misalkan di beberapa titik sekarang ada sudah terkonek, nah itu bisa diatur siklus waktunya dari ATCS. Jadi misalkan kalau sesuai kebutuhan kayak kemarin ada PSBB ya, ada penutupan jalan kan otomatis dari lalu lintasnya lebih sedikit. Mengarah ke pusat kota kan ditutup. Nah, jalur yang ditutup itu kalau kaki 4 simpang itu dihilangkan. Jadi dioptimalkan ke simpang pembuangan yang lebih berat volume kendaraannya atau lebih banyak. Nah, itu salah satunya. Dan untuk CCTV sendiri di Kota Bandung udah banyak kan? Udah banyak, ada 200 kamera. Ada 232 di 150 titik. Nah, kalau Teh Widi sendiri, Teh Widi udah berapa lama sih di ATCS ini? Bahkan Teh Widi ini nih kalau misalkan wargi Bandung masih ingat itu tahun 2018 ya. Sempat ada himbauan yang over kan panas ya, suka pada ke pinggir gini ya. Katanya ini baru panas dunia, sana katanya. Nah ini nih, Teh Widi ini ya. Itu seperti apa sih Teh? Udah berapa lama di ATCS sendiri? Dan pas imbauan itu memang spontanitas aja ya, karena ya itu keterlaluan banget gitu. Zebra crossnya sampai tertutupi karena saking takut kepanasan. Padahal kan kalau di jalan itu resiko ya, salah satu resiko, dan itu juga udah ngambil hak pejalan kaki. Jadi ya udah terucap aja gitu, ini pasti panas dunia gitu. Jadi ternyata itu jadi jokes yang diterima masyarakat dan akhirnya Benar ya, itu ramai sempat gitu. viral katanya, bahkan sempat di Repost Kang Emil. repost Kang Emil juga pada saat waktu itu ya. Tapi Kang, kalau tujuan pengadaan CCTV di Kota Bandung sendiri ini, kalau tujuannya berdasarkan fungsi awal kita hanya ada beberapa tipe ya kamera. Jadi untuk di Kota Bandung ini ada satu yang fix dan satu yang PTZ. Mungkin yang PTZ itu yang berputar 360 derajat. Nah, difungsikannya untuk memantau pergerakan lalu lintas dan disebutnya parkir liar. Kita juga tidak hanya mengimbau para pengendara yang melanggar di persimpangan, tapi kalau misalkan seperti di simpang ruas Limijati, ruas Taruna Bakti, nah di Riau itu panjang jalan Era Mata Dinata kan banyak rambu parkir kadang diisi parkir. Nah, kita fungsikan kamera yang khusus untuk parkir itu. Jadi si kameranya itu bisa muter gitu ya? Jadi bukan hanya menghimbau aja, tapi melihat atau meninjau parkir liar ini. Betul. Selain itu juga kita bisa membantu pemanduan jalan damkar, kemudian ambulans juga. Seperti kejadian kemarin kan ada 2 lokasi yang terjadi kecelakaan lalu lintas dan membutuhkan ambulans. Kita bantu untuk penarikan jalurnya agar yang dilintasi lebih jauh. Terus gak lama dari sana terjadi juga kebakaran di Taman Sari. Kita juga bantu penarikan agar
jalur yang dilintasinya itu hijau gitu. Luar biasa nih. Tapi gimana Kang Robi? Jadi lebih ke prioritas Prioritas yang utama. membutuhkan. Itu kan ada beberapa kendaraan prioritas seperti pemadam, ambulan, terus kendaraan yang diprioritaskan berdasarkan undang-undang kan ada. Ya. Betul. Tapi kan Kang Robi sama Tewi dia ini melihat ATCS Kota Bandung kan ini di Instagramnya sendiri selalu banyak respon daripada netizen, banyak hal-hal yang ditunggu, konten-konten unik ya. Pernah sempat bikin pantun, bikin lagu dan sebagainya. Itu seperti apa sih kok bisa terpikir seperti itu kan? Sebetulnya kita itu tidak pernah memplanning apapun yang akan diposting. Betul. Dadak. Jadi seperti tahu bulat lah. Jadi kan waktu itu pernah ada yang iklan punten ini ya yang store itulah departemen store aduh departemen store yang astagfirullah nah itu kan. Nah kita tuh tidak pernah tercetus akan membuat parodi itu. Cuman pas kebetulan kita melakukan pantauan, imbauan, terus dapat momen orang yang ditegurnya kaget. Astagfirullah. Setelah itu ya. Sama kayak masih tahun yang sama ya kemarin itu yang mundur. Nah itu akan kendaraan juga tidak di planning, tapi pas lihat ini cocoknya sama konten yang sekarang lagi beredar di TikTok, ya udah kita masukin ke sana dan ternyata diterima juga gitu. Apa biasanya yang memunculkan ide itu? Apakah semua ada timnya, ada konten kreatornya atau seperti apa sih Teh? Tadi siapa aja ya? Si anak ke musim ini gitunya. Apa sih yang berhubungan dengan penghimbauan gitu mungkin Kang ya? Jadi dari semuanya sih. Ini juga kayak misalkan ada beberapa kan kita dari beberapa generasi. Jadi kadang saya tidak mengerti apa yang lagi kayak Spotify yang kemarin itu kan yang joget-joget di simpang yang Abdul itu. Saya kurang begitu paham pas ini bagus ternyata responnya bagus gitu. Ya, saya teman ini benar ya. Haris pun termasuk yang mengikuti ATCS ini. Waduh, ini ada apa lagi nih yang dibuat sama ATCS, karena ini bisa menjadi percontohan kota-kota lain juga ya. ATCS Kota Bandung semakin meningkat, followersnya semakin banyak. Nah Kang, mungkin apa sih yang dirasakan atau ada perubahan apa ketika ATCS ini menggunakan atau cara menghimbaunya ini unik? Itu ada perubahan nggak sih Kang? Perubahannya sendiri itu lebih ke penerimaannya sih. Mungkin kalau misalnya lebih kita caranya kayak tegas, marah-marah itu kan orang juga aduh males banget ya gitu. Tapi dengan kita lebih terhibur lah, lebih menghibur ke netizen masyarakat, itu juga penerimaannya juga ternyata lebih diterima gitu oleh masyarakat, bahwa oh iya ya ini tuh sebetulnya tidak boleh gitu untuk dilakukan, kayak berhenti di zebra cross itu sebenarnya nggak boleh, tapi nerimanya tuh dengan happy gitu, enggak yang aduh gitu. Jadi rata-rata kan orang-orang kalau yang ngelanggar dimarahin sok jadi handel ya Kang. Apa sih handel tuh jadi sakit. Jadi sakit. Jadi mungkin dengan cara penghimbauan seperti yang dilakukan teman-teman ATCS ini bisa diterima ya. Dan sejauh ini responnya gimana? Sejauh ini responnya lumayan baik juga sih, bahkan sebelum kita imbauan kan biasanya dibunyiin bel gitu kan. Misalnya yang dia melanggar di berhenti di zebra cross itu, sebelum kita mengucapkan satu kata pun pas denger bel, oh iya ya saya salah, ATCS nih udah mundur lagi gitu. Belum. Kalau sudah paham. Ada imbauan. Pas dia merasa dirinya melanggar, dia mundur sendiri sebelum diimbau. Ya Widi, kalau Kang Robi kan berarti udah dari 2017-an ya. Berarti udah ada 3 tahun 4 tahunan lah. Pengalaman unik apa sih selama menghimbau khususnya kepada masyarakat Kota Bandung yang dihimbau ini? Ada cerita-cerita unik nggak sih Kang Robi? Banyak sih cerita unik. Coba cerita apa sih Kang Robi yang mungkin sampai sekarang nggak bisa lupa tuh dengan kejadian itu. Mungkin kalau Teh Widi kan yang panas itu ya, mungkin yang menjadi salah satunya yang menjadi nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Kalau Kang Robi ada nggak Kang? Kalau saya pernah di beberapa simpang mungkin yang entah pacar terus entah siapanya lah itu yang kemarin yang yang janganlah kau sesali itu yang parodi yang Fanny Fabiola itu. Nah di Pasteur itu kalau nggak salah ya si perempuannya itu diturunkan, terus kalau itu sebetulnya digerak lambatkan di editnya itu slow motion. Iya, jadi kelihatannya tuh kayak mengusap. Jadi dimundurkan kayak mengusap, padahal di kenyataan tidak. Menurut Basuna di Toyo sama ceweknya. Karena kesalahan apa itu mereka berdua teh? Jadi si tetehnya itu diajak jalan-jalan tapi nggak dikasih helm Kang. Tidak sayang. Berarti nggak sayang ya. Jadi itu mungkin pengalaman-pengalaman yang unik ya. Kalau
Banyak Teh sih, Widi? pernah juga waktu itu yang pernah viral juga yang ketika diimbau bapak-bapak bawa anak tapi malah nyari kutu di persimpangan. Dihimbau malah nyari kutu Iya gitu kan gimana dia, tuh? si bapak itu berhenti di zebra cross. Terus kita imbau kan biar bapaknya tuh mundur, tapi bapaknya tuh malah kan anaknya di depan. Terus dia malah nyari-nyari kutu gitu di kepala anaknya gitu. Dan itu viral juga ya di Simpang Cibaduyut. Memang di persimpangan-persimpangan yang perbatasan itu banyak sih hal yang unik kayak Kopo, Pasir Koja itu selalu menemukan yang unik-unik sih di sana mah ada aja gitu. Yang mancing Memang juga. dari teman-teman ATCS sendiri ada berapa personil teh ini teh? Ada 12 kalau untuk operatornya ditambah ada teknisi 10 Teknisi ya. ada 11 sekarang, 11, 11. 11. Jadi dengan 11 orang itulah selalu membuat konsep-konsep atau cara menghimbaunya yang beda dari yang lainnya gitu kan. Tapi kalau untuk Bandung untuk sejauh ini kan aktif semua kan? Untuk saat ini Beberapa. dari 232 kita kan lagi ada ini ya perbaikan jaringan, terus ada juga migrasi. Nah, jadi cuman yang nyala itu 120 dari total. 120. Iya, tapi itu mewakili setidaknya di satu simpang itu ada Ada satu satu. yang nyala. Satu simpang itu ada satu Iya, ya yang nyala. kan ada juga yang fix itu di satu simpang tidak satu, ada yang 6, ada yang 4. 4. Jadi per kaki simpang itu ada kameranya. Nah, mengarah ke semua arah. Oke, jadi 120 yang aktif ya. Betul. Betul. Nah, tapi di sini kayaknya ada Haris emang asik ngobrol ya kalau sama Teh Widi sama Kang Robi mah ya. Tapi lupa nih untuk wargi Bandung yang ingin bertanya di acara Badami kita berbadamikan ya. Jadi diurang badamikan Kang. Ini banyak yang udah nanya katanya ATCS keren bisa foto sama gerhana bulan. Oh iya kemarin. Ini dari Raihan Aulia. Ya. Itu Jadi gimana tuh? kemarin itu kan ada fenomena gerhana bulan kan. Nah, kan kalau ATCS ya nggak bisa kemana-mana, cuma di ruangan aja. Terus kita ngakalin bisa nggak ya kepantau gak ya sama CCTV ATCS gitu. Terus kita cari beberapa persimpangan ngarahin ke timur, beberapa tuh kayak pas jam 6 tuh aduh nggak ada nih, wah kayaknya udah hopeless lah. Nah pas puncaknya gerhana iseng tuh kan lagi karena emang lagi landai juga perjalanannya. Terus kita mantau Cimuncang karena kan di Padasuka banyak yang ke arah utara tuh. Yaudah deh kita pantau aja daerah Cimuncang Padasuka dan pas kita arahin ke timur, loh kok ada pas di zoom tuh, wah itu jelas banget sih gerhananya. Keren ya. Jadi benar ya dapat momen gerhana bulan kemarin. Dapat banget dan itu langsung di-repost sama Pak Wakil juga, Pak Yana. Terus langsung masyarakat juga, wah ini kalah sih sama CCTV ATCS. Benar-benar. Benar ya itu tadi. Benar-benar. Jadi betul tadi yang pertanyaan dari Ya, betul. Raihana Aulia, betul ya. Nah, terus juga lanjut ya, ini ada yang bertanya karena kan ini jadi Badami teh Bandung diskusi monitoring inovasi. Jadi kalau menurut bahasa Sundanya kan Badami teh musyawarah ya. Jadi mungkin ini banyak yang penasaran nih sama teman-teman dari ATCS khususnya penasaran sama Teh Widi dan juga Kang Robi. Ini juga ada namanya dari Aulia BD. Katanya bagaimana menentukan penempatan titik lokasi CCTV di Kota Bandung atau di tiap perempatan. Katanya melihat CCTV di Kota Bandung sangat banyak jumlahnya. Jadi itu seperti apa tuh? Karena kan banyak tuh jumlah CCTV di Kota Bandung ini untuk titik lokasinya itu seperti apa sih? Kalau titik lokasi kita biasanya melakukan survei dulu ya. Ada surveinya dulu. Terus kalau di persimpangan besar itu wajib sih harus ada CCTV karena itu juga ngebantu penarikan jalur padat juga dan itu ngebantu pekerjaan kami juga sebagai operator ATCS. Jadinya kalau untuk penempatan CCTV untuk di persimpangan yang besar itu insya Allah pasti ada gitu. Kalaupun memang sedang mati biasanya itu karena jaringan ya fiber optik gitu. Jadi aman ya berarti Aman, untuk aman. lokasi-lokasi ada minimal di satu TV ada satu CCTV teh ya. Oke. Wah ini yang nanya luar biasa nih kayaknya fansnya dari Teh Widi dan Kang Robi banyak. Waduh. Katanya nih ada dari Dava XRF. Kang katanya teh izin biasanya kendala dari CCTV yang sangat banyak itu apa sih? Kendalanya mah kebanyakan jaringan ya. Jaringan. Kadang Jaringan. kalau musim hujan nih ya, Hmm. kan kita pakai fiber optik. Nah, itu kalau misalkan jalur sepanjang area Mata Dinata kan banyak pohon rindang ya. Kadang ranting itu suka kena kabel. Udah saja. Mati aja. Ya, kadang ada yang masih beruntung kalau yang terpukul di area tersebut udah simpang itu. Kalau sudah linknya itu jaringannya satu ring lah. Misalkan dari Pasteur sampai ke Cahem. Cicahem, itu ring utara. Kadang suka satu paket itu. Kang, ada juga penasaran nih kalau untuk ring-ringnya sendiri
kalau bagian utara, timur atau barat itu daerah mana aja sih kan? Mungkin banyak yang belum tahu. Kalau utara daerah mana gitu Kalau kan? utara sendiri itu untuk CCTV ya, Oh, itu dari Pasteur sampai Cicahem biasanya. dari Pasteur sampai Iya. Cicahem. Kalau daerah ujung Burung Sari ada nggak sih? Ada. Ada, Biasanya Mas. tapi kalau ujung Jalan Berung satu. itu terkoneksinya sama Gede Bage. Jadi kalau misalnya Gede Bage mati, biasanya ujung Berung juga mati. Gitu. Itu mungkin daerah timur ya? Ya. Daerah ujung Burung sana. Tapi Kang, Haris pengen nanya juga nih sama Teh Widi dan juga Kang Robi. Kan ini merintis ATCS ini, mungkin sama tim 11 orang tadi kan gak mudah ya. Harus mengeluarkan inovasi-inovasi yang baru, apalagi di zaman milenial seperti ini. Itu suka dukanya seperti apa sih? Banyak. Mungkin sebelum terbentuknya ATCS, sebelum banyak orang yang mengenal ATCS, ini suka dukanya seperti apa sih Teh Widi? Kalau suka dukanya mah lebih ke perbedaan pendapat ya. Dan kalau dulu pas awal-awal kan masih Instagram juga belum se-hype sekarang ya. Jadi upaya untuk menarik perhatiannya itu sih yang butuh perjuangan gitu, kayak ini harus ngapain lagi. Dan dulu pun pas awal viral itu pun kita belum siap untuk viral sebetulnya. Itu belum siap. Ini lagi Bandung ya. Jadi viral itu nggak seberapa apa yang dipikirkan ya. Karena kalau kita belum siap gimana tuh Kang rasanya? Saya Kaget. di wawancara pertama itu Arab lah kalau bahasa Sunda ya. Jadi agak ege lah kalau itu ya. Jadi saya tidak tahu bahan yang akan saya katakan apa, yang akan saya jawab ke media apa. Apa yang harus jawab, karena itu tidak betul-betul tidak disengaja ya. Iya. Karena saya lagi melakukan teguran, Imbauan di Pahlawan, sambil divideoin sama Ari ya, sama personil ATCS juga di gini. Ternyata diposting. Saya di pikir Instagram. untuk di story dia. Nah, ternyata banyak yang repost. Besoknya media se-Indonesia datang kan. Iya, dan itu media-media nasional. Media Kita juga nasional. jadi aduh kok rame banget gitu. Kaget. Kalau itu yang waktu kejadian kan pasti ya itu menjadi ikonnya Teh Widi ya ketika yang panas dunia itu seperti apa tuh? Ya itu juga sama sih, banyak yang ngehubungin tiba-tiba. Awalnya tuh inget banget sebelum Ramadan tahun 2018 itu 2 hari sebelum deh, terus diposting dan ternyata langsung rame. Terus Kang Emil juga langsung nge-repost. Habis dari sana banyak media yang nge-DM juga sama, dan tiba-tiba nge-DM-nya tuh ke IG pribadi gitu. Ya. Jadi kaget juga loh, ini siapa ya kok tiba-tiba tahu gitu. Dan ternyata sama Kang Emilnya tuh di mention akun sayanya dan di follow juga, terus langsung kok bisa tahu ya, langsung kayak kok kaget gitu. Itu respon teman-teman keluarga itu seperti apa tuh Teh? Ya kaget juga sih, karena kan abis dari sana tuh nggak lama dari sana ada media nasional juga yang datang ke ATCS terus wawancara, walaupun salah nama ya di akun. Ada beberapa kali dia salah nama. Iya, dari Widya jadi Rita, itu kan jauh banget ya, tapi jadi viralnya ya. Jadi dari langsung banyak sumber-sumber yang pas mungkin iya, ya jadinya ya kaget, tapi alhamdulillahnya senengnya berarti pesannya itu tersampaikan gitu. Nah, Teh tadi kan sempat ngobrol ya, katanya kan Robi juga ini julukinya apa tadi Teh? Ustadz Hanas didangukeun. Ustadz Hanas didangukeun karena kenapa Kang Robi Teh? Biasanya suka Karena kalau pas Ramadan kan gitu biasanya kita ada konten khusus untuk kayak repost inilah. Booster. Nah, iya jadi biasanya Kang Robi ini tuh memparodikan nada intonasinya Ustadz Hanan Ataki, dan memang mengimbau gitu tentang pelanggaran kayak mepeling lah kalau bahasa Sundanya mah tapi gitu. kan nggak afdol ya, ini juga setuju nih teman-teman di sini ya. Wargi Bandung juga kayaknya cuma hanya mendengar cerita, karena kan kita belum tahu juga ya, belum ada yang tahu juga nih di sini teman-teman. Gimana sih contohnya itu menirukan suara Hanan Ataki? Coba sedikit aja Kang Robi, sejam aja. Jadi apa ya tema yang terdekat saya lupa lagi soalnya. Coba boleh kita sambil ini ya, ini kita coba. Innallaha ma'as sabirin yang Coba nih, ini unik nih. Bentar ya, saya lupa soalnya. kalau yang lain tuh biasanya di kolom komentar tuh oh iya mirip, tapi teman-temannya mah kayak aduh ngakak. Oh, tapi ini langsung ada respon juga nih, jangan Kang Robi aja tapi Teh Widinya juga ya. Nanti kita cek satu-satu nih. Oke deh. Langsung bertemu dengan yang sering menghimbau ya. Takutnya karena udah kenal nanti Ketika Haris melanggar langsung nyebut nama. Haris kamu melanggar Haris. Bisa aja. Bahaya ya. Aduh. Nah itu. coba. Harus langsung lah. Coba. Gimana Kang? Aduh, saya jadi lupa ya. Apa ya? Jadi
Innallaha ma'as sabirin gitu. Wabasyiris sabirin. Sampaikanlah berita-berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, itu. Tepuk tangan sih. Gokil ya. Jadi itu andalannya teh ya. Iya. Tadi Ustadz apa? Hanas didangukeun. Hanas didangukeun. Tapi tidak hanya itu, Kang. Kadang saya juga suka memparodikan Epi Effendi. Ustadz Ya. Epi Effendi. Ustadz Epi Effendi. Contohin. Jadi kan suka ada yang komplain ini Samsat nih stopannya lama, trafficnya membuat lelah. Saya jawab, kenapa lelah? Karena tidak lillah. Nah itu yang kadang membuat saya lebih aneh dari orang lain. Itu ciri khas Ustadz FFM aja ya. Nama lama karena tidak lillah. Tapi bener Kang, itu samsatnya memang lama pisannya. Iya. Itu emang dari dulu Kang. Oh saya sampai lulus SMP di sana. Terusin S2 juga kayaknya keburu ya pisannya. Tapi kalau TWD, coba TWD sendiri seperti apa nih? Sebenarnya imbauan biasa sih, cuman karena suara saya cempreng jadinya gitu. Itu yang ciri khasnya teh. Coba teh pura-pura lagi mengimbau apa kayak sekarang boleh. Oke. Selamat pagi, selamat datang di Simpang Merdeka Aceh. Imbauan untuk Anda yang membawa motor yang tidak berboncengan, udah mas sendirian, berhenti di zebra cross, silakan Kang mundur, biar jodohnya tidak seret, silakan mundur. Aduh, biar jodohnya nggak syarat ya. Itu tapi gimana tuh respon orang yang ketika dihimbau seperti itu teh? Ya mereka terhibur juga sih, dan yang diimbaunya juga tidak tegang gitu, kayak oh iya ya saya salah, tapi ya udah hiburan gitu, jadinya nggak terlalu serius gitu. Benar-benar. Wah, keren ya. Nih, tapi kita juga ada yang bertanya lagi. Ini sama Kak Robi. Katanya halo, izin bertanya nih, saya Abian. Apakah ATCS ini beroperasi selama 24 jam? ATCS itu cuma sampai pukul 9 untuk operasional, tapi untuk kamera merekam 24 jam. 24 jam. Kalau untuk personilnya mah dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau untuk kameranya mah 24 jam on. Untuk kameranya 24 jam ya. Untuk operasinya atau pengimbauan itu mah ya, khususnya itu di dari jam 9 malam. Jam 9 malam. Ya. Dijawab ya Bian. Terus juga ini ada dari Haikal, katanya saya sering lihat video lucu-lucu yang dari ATCS katanya. Terus juga ini ada teman Haris, katanya titip salam buat TWD dan Kang Robi. ATCS keren, lucu-lucu banget katanya. Waalaikumsalam. Tapi sejauh ini lagi ada program apa nih yang mungkin akan dibuat selain menghimbau masyarakat, selain membuat konten-konten dari ATCS ini, ada program apa lagi sih? Untuk program sekarang lagi berjalan ya, dan masih proses juga, karena kan ATCS itu tidak hanya di Balai Kota kantornya, tapi ada juga di BITS di Gede Bage, itu lantai 4. Kita lagi on proses dalam ini ya, dari Bandung untuk Indonesia. Jadi nanti di sana dari mulai PAUD sampai kuliah, bahkan mungkin instansi-instansi lain juga bisa berkunjung ke ATCS untuk belajar bersama tentang ketertiban lalu lintas. Nanti juga kita bakalan kerja sama Kementerian Pendidikan seperti itu, untuk yuk kita belajar lalu lintas di ATCS di Kota Bandung. Jadi dari Bandung untuk Indonesia, dan itu masih on proses di Gede Bage. Wow, keren. Tapi rencana mau nggak nanti misalkan sudah nggak pandemi gitu ya, ke anak-anak usia dini gitu, ke sekolah dasar? Cuman semenjak pandemi kita menutup semua kunjungan, Iya. kecuali yang meminta rekaman dalam artian kejadian dari pihak kepolisian atau warga masyarakat. Itu programnya ya. Iya. Itu mudah-mudahan bisa cepat terlaksana juga teh ya programnya. Dan pandeminya cepat selesai Nah, ya, biar itu kita bisa bertatap muka. iya. Kan kagok ya. Jadi nggak kelihatan. Tidak kelihatan kegantengan dan kecantikan video Kang Robi teh ya. Tapi teh atau Kang Robi, semenjak pandemi kemarin apa sih yang membedakan kan dari mulai pandemi tahun 2020 kemarin? Itu kan pasti ada perbedaan. Apa sih yang dirasakan? Kerasa banget sih perbedaan. Apalagi awal-awal awal pandemi itu, awal PSBB yang biasanya rame dari jam maghrib sampai pukul 7 lah, sampai Isya ya, jam Isya itu kosong Kang, semua arah. Bahkan Asia Afrika jalan ditutup. Kita jadi kayak nonton film Resident Evil. horor. Malah horor. Tapi itu membuat sedih muridnya yang biasa lihat masyarakat di lalu lintas banyak, ketika melihat kondisi pada saat itu sepi, itu membuat jadi kieu gitu kan.
kok udah lama nggak ada yang ngeluh tentang samsat ya gitu. Kayak dirindukan juga dan akhirnya kita men-setting ulang ini ya siklus waktu di lampu merah karena kan arus lalu lintasnya juga lancar ya, tidak terlalu padat. Jadi kita setting ulang hampir semua persimpangan supaya tidak terlalu lama gitu hijaunya. Karena yang tadinya menurut orang-orang ini mah terlalu sebentar hijaunya, tapi pas PSBB itu ini kelamaan. Sedih banget Ya, sih. sedih ya. Wah, keren tuh. Tapi mudah-mudahan tapi sekarang udah mulai normal lagi ya. Iya. Kan, tapi biasanya laporan apa sih yang diterima dari tim ATCS? Mungkin ada yang nge-DM ke Instagramnya ATCS. Banyak banget Apa tuh di antaranya? Semua yang profesional ada di Bandung. Ledeng tidak ngocor juga laporannya ke ATCS. Gitu ya. Kadang bocor ke ATCS. Tapi ada hal lagi tuh yang unik ketika orang-orang kan kayaknya mikirnya wah ATCS nih, laporan segalanya harus ke ATCS nih. Laporan-laporan apa sih Kang yang unik lagi Kang? Yang terbaru kemarin baca DM itu jadi motornya tuh hilang. Terus minta kita nyariin motornya, tapi dia nggak ngasih tahu hilangnya di mana. Terus motornya ciri-cirinya apa gitu. Ya udah kita jawab kadang mohon maaf kami ini operator ATCS bukan paranormal. Jadi kadang suka bingung juga. Oh, jadi gitu juga ya banyak laporan-laporan atau yang meminta bantuan kepada ATCS sendiri ya. Nah, Kang Robi sama Teh Widya ini juga ada yang masuk lagi nih dari wargi Bandung yang masih stay di live IG-nya bandung.id. Katanya dari Wulan titik Yuni ini Teh ya, Wulan titik. Oh. Katanya Kang, himbauan Wahaji dan Mimin Panas Dunia yang selalu ditunggu pas live ATCS, top himbauan toko nama. Ini ada dari Wulan.Yuni ya. Yaitu follower sejatinya ATCS. Emang sampai saat ini ATCS ada follower sejati atau bahkan ada fans-fansnya sendiri nggak sih? Suka kelihatan ya pas kita live IG tuh dia muncul terus dan selalu ngasih komen-komen gitu. Jadi ya kita sampai apal juga gitu. Oh itu mah si teteh itu. Dan sejauh ini followers dari ATCS udah 160 160.000 tapi belum akun centang. Iya nih. Suka kesal. Kenapa ya? Nanti harus mudah-mudahan nih harus centang nanti mah ya. Tinggal ditunggu kayaknya. Tapi kan harus lihat like-nya terus komen itu. Ya. Oh, ditunggu. Tapi sering nggak kalau misalkan teman-teman ATCS belum upload nih? Sering nggak banyak yang nge-DM, Kang, kenapa nggak upload lagi? Kang, aku cari apa gitu? Sering nggak sih? Sering Akun banget. pribadi sering ke akun itu. Wah kapan ceramah cenah. Ceramah. Kan saya mau operator ATCS ya itu cenah yang parodi. Nah, terus ada juga yang kalau kita memposting apalah data pelanggaran kan ada data pelanggarannya tiap seminggu minggu. sekali terus rekap per bulan. Itu warga itu kadang bertanyanya parodi dong. Nah, kayak gitu. Selalu ditunggu. Jadi kadang ditunggu. Kalaupun nggak rame ya kadang jadi yang nggak ramenya itulah yang ditunggu. Receh. Jadi termasuk apa ya nama orang teh melihat akun ATCS menjadi himbauan yang menghiburkan. Iya. Mungkin seperti itu ya Teh. Tapi ini ada yang nanya lagi nih. Waduh ini harus sambil nyaring ya Teh ini karena yang masuknya luar biasa nih. Tapi untuk yang pertanyaannya sama-sama atau mirip-mirip mungkin diwakilkan saja ya. Ini katanya dari Eko Velg 013. Wah, lucu nih Eko Velg ya. Katanya ATCS sekarang mah nggak pernah dengar suaranya Mimin Cadel lagi. Itu siapa Mimin Cadel? Abdullah nama aslinya. Jadi ini teh kan punya ciri khasnya masing-masing. Kalau Teh Widi termasuk apa? Apa ini di penggemarnya? Sih ininya kadang Mimin Panas Dunia, kadang Mimin Cempreng, kadang Mimin Imut, kayak gitu banyak lah. Kan tadi itu teh ya lebih ke rohania. Ya. Bukan, bercanda justru saya. Wahaji. Kadang Watere, Mimin Uwa, kadang Pak Uwa. Jadi udah sama bapak sebut Uwa. Nggak uakeun. Bingungnya. Nah kalau Mimin Cadel siapa? Namanya Abdullah. Putra Ganda. Ini bicaranya Cadel nggak bisa R, jadi L. Jadi kalau bilang itu yang diparkir di depan warung, bukan warung, walung bilangnya. Palkil ya. Walung gitu. Ada juga Ari itu sering ke perbaikan bahasa ya. Iya. Dia kan studinya studi bahasa, jadi lebih enak Bahasa Indonesia. kalau bahasa Indonesia aja dibanding saya atau. Jadi itu yang membuat ciri khasnya. Ya, yang Cadel itu teh. Ya. Wah,
Kadang kan kayak sebelumnya juga aduh gak pede himbauannya suaranya cempreng, suaranya cadel, tapi ternyata itu malah jadi ciri khas. Yang Jadi menjadi ciri. menarik rezeki. Betul. Tapi Kang Robi, ini kan kalau sekarang sih pengalaman udah apa ya namanya, udah sehari-hari nih menghimbau masyarakat khususnya yang melanggar. Dulu pas awal-awal deg-degan nih sih, meskipun kan kita menghimbaunya enggak langsung di tempat gitu ya, kita hanya terdengar suaranya aja, tapi ada nggak sih dulu gimana ceritanya deg-degan gitu ketika menghimbau seseorang? Ada banget. Ada banget. Ada. Kayak takutnya tersinggung gitu, takutnya iya. tersinggung, takutnya apalagi kalau misalnya yang diimbaunya itu bapak-bapak gitu, kayak aduh takut nih nanti kalau tersinggung gitu. Atau kalau misalnya pernah juga orangnya saya kenal gitu, kalau bisa diimbau nanti dia marah gak ya, tapi mikir lagi dia kan salah, kita ngasih tahu nih, soalnya kalau misalnya nggak diingetin takutnya amit-amit kecelakaan, jadi yaudah mending diingetin aja deh bismillah gitu. Ternyata alhamdulillah penerimaannya ya oke-oke aja gitu, baik-baik aja. Ya, karena dihimbaunya dikemas juga ya, Iya. secara enggak yang kamu melanggar, kamu Iya. enggak gitu wah. Jadi tidak menggurui Tidak sih. menggurui. Kalau Kang Robi gimana tuh awal-awal dulu? Awal-awal dulu saya membaca karena Iya, takut dibaca. takut salah kan. Teks. Jadi dulu ada beberapa kalau misalkan disebut perubahan ya dalam kosakata yang kita gunakan dari awal kita melakukan himbauan sampai hari ini, itu ada beberapa style yang berbeda dari kata-katanya juga. Kalau pertama kan selamat siang, selamat datang di Simpang Pahlawan misalkan. Himbauan kepada pengguna kendaraan yang budiman, nah yang budiman itu pas awal-awal. Kalau sekarang himbauan kepada pengemudi kendaraan agar tetap tertib dan disiplin, nah yang To the budimannya point. ya to the point, karena kadang kita baru di Simpang Pahlawan maju gitu. Iya, Kadang Udah terlalu hijau. lama. Tapi itu juga untuk durasi tahu juga berarti ya teman-teman. Tahu. Oh, Iya. kayaknya kalau di Samsat durasinya sekian, di stokan sekian itu ada durasinya Ada juga. kita display itu apa di PC ada dua. Komputernya, Komputernya kan ada yang ini untuk memantau kamera, kamera. yang ini untuk penarikan jalur. Misalkan kita butuh dari barat hijauin. Nah, kalau ini orangnya nggak nurut, tahan aja. Jadi Mau kita seharian merah juga, bisa tahu durasi lampu hijau ataupun lampu merahnya. Jadi bisa menyesuaikan Iya. juga dengan kecepatan berbicara gitu. Oke. Jadi durasi ya kalau di sini harus cepet-cepet ya bicaranya. Iya, kayak kayak gitu. di Simpang Merdeka Aceh kan sebentar tuh lampu merahnya. Jadi udah kita langsung to the point aja gitu. Beda lagi kalau di Samsat mah mau imbauan diterus ulang-ulang juga bisa gitu. Keren nih. Tapi Kang Robi dan juga Teh Widya, apa yang ingin disampaikan sih pada masyarakat Kota Bandung agar selalu berdisiplin? Yang mau bawa pacar, bawa mantan, bawa selingkuhan, entah bawa siapapun itu harus tetap dijaga ya. Iya. Apa sih yang ingin diimbau sama wargi Bandung di sana tuh? Dari saya itu kalau ketertiban itu diciptakan dari diri sendiri ya. Meskipun kita kadang suka salah, tapi kalau kitanya mengingatkan dan itu menjadi tertib bagi orang yang diingatkannya itu, terus dia mengamalkannya lagi ke orang lain, itu akan menjadi pahala. Jadi Masya Allah. pesannya itu untuk sekarang tetap tertib disiplin berkendara karena kecelakaan itu berawal dari pelanggaran. Kecelakaan itu Berawal dari pelanggaran. Ini keren. Kang Robi, tepuk tangannya buat Kang Robi, keren ini. Kata Aris pembahasan pagi ini keren. Kalau dari Teh Widya apa sih yang ingin himbau Teh Widya? Tetap sama sih, tetap tertib dan disiplin. Terus juga untuk yang parkir nih, kalau misalnya ada juru parkir yang ilegal, udah tahu itu ada rambu larangan parkir, tapi ada yang ngarahin, kan tahu kan rambu larangan parkir itu berarti gak boleh parkir. Nah berarti jangan parkir di sana walaupun ada oknum juru parkir yang mengarahkan. Karena itu tuh biasanya kan bae udah nges biasa. Nah justru biasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa. Apa tadi boleh? Biasakan yang benar Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. bukan membenarkan yang biasa. Keren Teh Widya. Ya tapi aku biasa dengar suara. Iya biasa dengar suara Kang Robi, mungkin Teh Widya di apa namanya di Instagramnya TCS. Sekarang memang ketemu langsung, ternyata memang cempreng ya. Dibuat-buat. Tapi Kang, harapannya apa sih dari teman-teman ACS mewakili keluarga besar dari Dinas Perhubungan sendiri? Tapi kalau Pak Riki nih, Kepala Dinas Perhubungan, pernah nggak sih? Atau siapa kepala dinas yang sebelumnya untuk menghimbau langsung di situ, pernah nggak sih? Pernah mengunjungi juga pernah, dari ini juga bahkan di luar kota juga pernah ya itu nyobain. Dari mahasiswa Pernah. Jepang juga pernah. Iya, Ada mahasiswa studi Jepang. UPI sama Jepang kalau nggak salah.
Nggak bahasa Oh, Inggris. takutnya bahasa Jepang. Karena Bingung. naon cenah. Oh, jadi pernah ya ketika yang Ya, datang pasti ke kita sana tawari. itu untuk Pasti kita ditawari Iya. sama kita ya. Pasti ditawari sama Bahkan teman ATCS. Pak Wakil juga pernah tuh, cuman Pak Wakil pernah nggak sih? kalau Mang Odet belum, kalau Pak Pak Wakil Wakil pernah ya? udah Payana. Coba gua langsung. Kayaknya ini beruntung banget nih ditegurnya langsung sama pejabat daerah Iya. langsung ya gitu. Tapi Kang Robi harapannya apa sih di tahun ini terus juga ke depannya mewakili teman-teman dari ATCS Kota Bandung Tahun sendiri? ini harapannya lebih baik dari tahun kemarin ya, karena tiap tahun kecelakaan itu pasti ada aja dan disebabkan dari pelanggaran. Dan untuk yang masih belum menggunakan helm dan berkata deket kanu cilaka itu teh bukan deket sampai tujuan ya. Mendekatkan diri pada Tuhan. Teman di sini kayaknya sering ya. Kalau udah deket sudah itu nggak boleh ya. Ada apa itu teh disebutnya teh minimarket. Bukan dekat ke minimarket, itu justru mendekatkan diri kita kepada kecelakaan ya gitu. Bukan mendekatkan diri pada minimarket Iya. ya. Itu kecelakaan Betul. gitu. Jadi jauh dekat, tetap patuhi aturan. Tapi ini mungkin harapannya apa? Harapannya sebenarnya sama sih, kayak mudah-mudahan pandemi cepat berakhir dan biar kita bisa tatap muka juga, intip disiplin juga bisa dilaksanakan lagi. Nanti bisa belajar tertib dan disiplin di ATCS bersama-sama dari mulai usia dini, supaya dari usia dini tuh udah tahu oh ini nggak boleh, ini boleh. Jadi mereka juga tumbuh dengan yang baik-baik gitu, yang tertib gitu. Terima kasih loh Teh Widi, Kang Robi sudah mau berbadami ya tentunya di live IG-nya Bandung.go.id. Follow juga dong Instagram, atau selain Instagram ada media sosial apa lagi di ATCS, boleh Ada dipromosikan ya? YouTube, jangan lupa Ya, YouTube-nya di subscribe ya. YouTube-nya namanya ATCS Kota Bandung juga. Terus Twitter juga Udah mulai ya. Ada. Terus Twitter juga jangan lupa di follow. Instagram juga jangan lupa ATCS.Kota Bandung. Kang Robi ingin menambahkan lagi? Ya udah cukup paling itu. Kalau di Twitter sih, Twitter juga ada. Udah disebut Twitter? Udah. Twitter. Jadi sekali lagi untuk wargi Bandung boleh subscribe ya, komen, like, and share itu YouTube-nya. ATCS tidak ada Facebook ya. Jadi kalau misalkan ada Facebook tentang ATCS itu sama sekali bukan milik. Tuh, ini yang harus diklarifikasi ya. Takutnya ada yang menyalahgunakan ya, bahwa ATCS Kota Bandung itu tidak punya Facebook, yang ada YouTube. Itu ATCS Kota Bandung, dan juga follow Instagramnya ATCS.Bandung, ATCS.Kota Bandung, dan juga Twitternya di ATCS Kota Bandung. ATCS Kota Bandung. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya bandung.go.id tentunya. Dan terima kasih Teh Widi, Kang Robi, mudah-mudahan sehat selalu, dan terima kasih juga untuk wargi Bandung yang stay di live IG-nya bandung.go.id. Sampai ketemu lagi di program Badami, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Sampai ketemu lagi di Jumat depan. Bye-bye.